PC Finest. 5 Risco, nomor punggung 12 Ambon Vigo, nomor punggung 16 Robert, nomor punggung 17 Acrio, nomor punggung 8 Aceh, nomor punggung 21 Dida, nomor punggung 11 Sandu, wow ada Sandi Messi, nomor punggung 7 Dan Chandra, nomor punggung 10 sementara Jawa Mando dan Michael masih duduk di bangku cadangan. Sementara hadirin mitra olahraga, inilah line up yang diturunkan oleh kesebelasan Persema Marikangan dengan taktikal 4-2-4, di mana penjaga gawang ada Rian Butar-Butar nomor punggung 1, Ahul nomor punggung 6, Obi nomor punggung 2, Kiki nomor punggung 21, Adik nomor punggung 3, Bambang nomor punggung 9, Alfian nomor punggung 14, Eca nomor punggung 17, Wakri, Okafri nomor punggung 10, Panjul nomor punggung 7, dan Randy nomor punggung 13, Amar Aris Awan Andreas Andre dan Kakak masih duduk di bangku cadangan. Itulah line up yang diturunkan oleh kedua tim, baik kesebelasan Persema maupun kesebelasan Rain FC. Ya, kick off babak pertama nampaknya baru saja dimulai. Irman Panjul mengawali tentunya tekanan yang coba dibangun oleh kesebelasan Persema Marikangan. Hanya jelas gelaran Cup 3 tahun 2025 Desa Danawinangun masih sepenuhnya didukung oleh Azelia Telar Kelangenan, Toko Uwaha, Cemara Skedul, Warung Nasi, Jamblah Mas Coy, Sunyaragi, PT Hamas, Palimanan, Kios Duren Walap, DIY Aparel, YP Beresnet, Pondok Durian dan Nasi Liwet Sinapul, Top Durian Supplier Expo Ponorogo, Lautan Durian Lampung, Durian Medan Asun PT, Roda Mas Mandiri Ban, CP Gunung Mas Ban, Dava Alam, Kang Due Duren, Kang Agus, Pangkalan Das Ibu Susi, Kelangenan, Mahkota Durian Megucelik, Tim Ibu Sherly, Paguyuban Masyarakat Penggung, Hasna Utama Bandung juga masih sepenuhnya didukung oleh Pemdes Beberan, Pemdes Ciawi, Pemdes Cengkuang, Pemdes Kelangenan, Pemdes Serang, Pemdes Cemara Kidul, Pemdes Pekantingan, Real Aparel, Polsek Kelangenan, Koramil Kelangenan, Polresta Cirebon, Pemdes Selangit, Pemdes Kriu, Karang Taruna Kecamatan Kelangenan, Pemdes Pegagan Aceh Galeri, Karang Taruna Bakti Jaya, Adil Parfum Bos C3, Toko Mas Cangkol Grosir, Bander Bos Cangkol. Kembali tentunya bersama Bung Kamil akan coba pandu jalannya pertandingan kick off babak pertama yang baru saja berjalan beberapa menit yang lalu. Yang jelas ada Kapri bergeser jauh ke sektor pertahanan, kemana ke arah bola yang coba dibangun oleh kesebelasan Persema. Satu delebrasi squantet, satu kanan Sandi Messi. Oh, nampaknya Sandi Messi agak sedikit berlama-lama dengan sikul bundar sedikit agak berputar. Nampaknya di sektor pertahanan nampaknya ada Risco. Sodorkan kembali pada Ucup bin Mahdun. Kita nantikan tentunya permainan yang coba dibangun, ditata sedikit demi sedikit, coba lewati garis tengah, bergeser kembali ada satu cungkil bol menuju area kotak penalti. Dan nampaknya ada satu ucapan selamat datang di awal babak pertama luar biasa. Aduh, satu penyelamatan berkelas tentunya dari gelombang serangan yang kembali menusuk ke arah kotak penalti dari kesebelasan Persema Marikangan. Yang jelas tentunya kembali ada satu tekanan dan masih dalam satu halauan penjaga gawang Rian. Luar biasa, sosok muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan Persema. Sudah ada 2 kali kesempatan yang hadir dan 2 kali tentunya set krusial yang dilakukan oleh penjaga gawang Rian. Yang jelas pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu, Maja Kuning, juga tentunya pihak YouTuber Tiposi Pines Tarkam Cirebon, juga masih dalam jepretan tajam terpercaya Maulana Apotoji. Yes, kembali tentunya dari sisi sebelah kiri ada satu pergerakan tadi dari Kapri. Ya jelas satu upaya dari Kapri juga masih cukup kesulitan. Datang kembali serangan Sandi Messi yang kembali coba menari-nari di sektor sebelah kiri, bergeser ke sektor kanan. Nampaknya di sana ada Adril. Enak sekali nampaknya Adril. Bergeser pada siapakah Adril? Ya jelas kembali ada satu umpan diagonal
yang coba dimainkan oleh kesebelasan Rain LC. Bergeser ke sektor sebelah kanan, ini jelas ada Upo nampaknya ada satu sen. Oh, masih sepenuhnya dalam penguasaan tentunya pemain Rain LC. Sementara masih kita nantikan. Oh Tuhan, apakah gerangan yang terjadi? Oh, nampaknya ada satu kesempatan di dalam area kotak penalti. Yang jelas satu kesempatan hadir melalui satu umpan panjang. Ada long ball menyentuh nampaknya pemain bertahan. Dari kesebelasan Persema Marikangen, yang jelas di awal babak pertama kembali ada tendangan 12 pas yang nampaknya tersaji di hadapan kita. Kita nantikan pemain bernomor punggung 15, nampaknya ada sosok Vigo Ambon. Kita nantikan one by one. Vigo, Rian, Vigo. Yang jelas kita nantikan one by one. Dan gol Vigo Ambon akhirnya berhasil mengoyak Jawa di menit ke-58 detik. Nampaknya ada satu hempasan merubah papan skor menjadi 1-0. 1-0 tentunya. Wah, benar-benar kembali ada kejutan-kejutan yang terjadi di awal babak pertama kali ini melalui lesakan tendangan dari 12 pas. Sosok Vigo Ambon yang akhirnya membuka keran gol dari kesebelasan Rain LC. Bergeser di sektor sebelah kiri, nampaknya ada Eca Kapri, Dirman Pancul. Nampaknya jalinan serangan yang masih cukup sulit dibangun oleh kesebelasan Persema Arfian, yang juga nampaknya berinisiatif ikut menekan ke arah pertahanan dari kesebelasan Rain LC. Rain LC nampaknya dengan dominasinya mencoba kembali mengurung tentunya pertahanan dari kesebelasan Persema Marikangen. Angkat jauh menuju area pertahanan. Dia jelas ada satu tendangan keras juga masih berhasil kembali dihentikan. Ada Dida angkat Dida, satu umpan dari Dida juga berhasil nampaknya dihentikan. Ada Eca di sana bergeser pada sana Eca. Oh, nampaknya Eca. Kali ini ada Dirman Pancul sendirian di sana. Dirman Pancul enak sekali. Oh, coba menarik dia. Tertinggal Dirman Pancul. Entah apa yang dipikirkan, yang jelas satu gocekan manja Bak Inul Darati sudah bergoyang. Dandung bola tertinggal. Yang jelas upaya kembali gagal. Coba dibangun oleh kesebelasan Persema Marikangen melalui satu kecepatan dari Eca, iblis pembunuh yang dimiliki oleh kesebelasan Persema Marikangen. Sandi Messi bergeser kembali pada siapakah Sandi Messi. Yang jelas tentunya di sana ada tidak. Luar biasa tentunya serangan yang kembali coba ditata. Ada pergerakan yang begitu cepat namun juga begitu padat sekali pertahanan dari kesebelasan Persema Marikangen yang hingga saat ini tertinggal 1-0 atas kesebelasan Rain LC. Besutan dari Kaji Rehan dan Bos Bungsu. Kita nantikan kembali. Lagi-lagi coba dibiarkan nampaknya di sana pemain bernomor punggung 10 ada Chandra. Pemain yang didatangkan tentunya dari Liga 2 Nasional. Sementara di sana ada Kapri dengan ketenangannya juga kembali gagal dan sulit. Nampaknya Kapri untuk melepaskan diri dari Aceh, pemain kelahiran Sumbawa yang dimiliki oleh kesebelasan Rain LC Aceh. Bergeser kembali ke sektor pertahanan, nampaknya di sana ada Sandi Messi yang bergerak menyentuh Ang Epi aja miluan bal-balan maning Ang Epi. Ya, nampaknya ada drop ball. Pertandingan kembali dilanjutkan. Ini jelas satu upaya kembali benar-benar tertekan kesebelasan Persema Marikangen oleh etos dan juga kultur permainan yang kembali coba ditata oleh yang sempat besar juga bersama Ran FC.
di gelaran Liga 2 Nasional. Sandi Messi angkat, nampaknya terlebih dahulu ada satu benturan, ada Pak Tektok, nampaknya ada Obi yang tadi sempat berbenturan dengan pemain bertahan dari kesebelasan Rain LC. Yang jelas satu kesempatan kembali gagal coba dibangun oleh anak-anak Rain LC. Sementara dari sektor pertahanan Persema Marikangen, satu umpan memanjang, ada satu umpan longboard. Dirman Pancul, nampaknya bergeser jauh ke sektor pertahanan. Manis sekali nampaknya antisipasi Faih yang masih tampil begitu tenang, begitu konsisten, bergeser kembali ke sektor sebelah kanan. Lagi-lagi ada sosok Vigo Ambon. Sementara umpan circle ataupun umpan diagonal yang kembali memanjakan pergerakan dari sosok Rizko yang masih dengan ketenangannya berhasil ataupun mencoba bermain dengan bola-bola tiki taka, deser ataupun bergeser jauh ke sisi pertahanan dari kesebelasan Persema. Yang jelas one marking dan masih dalam jangkauan. Tentunya penjaga gawang Rian yang hingga saat ini harus bekerja ekstra keras tentunya guna menghalau serangan tekanan. Ia kembali coba dibangun oleh kesebelasan. Lagi-lagi Rain LC berhasil mencuri bola dari Sudirman Panjul. Rizko juga berhasil nampaknya dihentikan. Ahul, salah satu pemain terjantung yang dimiliki oleh kesebelasan Persema. Besutan dari Kang Mail, 2 ringgit. Nampaknya kembali ada satu heading bola juga masih nampak tercecer begitu jauh. Luar biasa, satu hempasan kembali datang dari sisi sebelah kanan pertahanan yang nampaknya benar-benar diporak-porandakan oleh anak-anak dari tim Rain LC. Bergeser kembali, lagi-lagi ada umpan circle tertuju di sana. Sandi Messi, enak sekali Sandi Messi bergerak dan kembali nampaknya ada satu penyelamatan, ada satu strike krusial. Datang kembali Vigo Ambon. Benar-benar serangan yang belum terhenti dari kesebelasan Rain LC yang hingga saat ini banyak sekali mengurung ataupun dengan deliberasi bermain dengan umpan-umpan panjang lompat yang kembali coba dimainkan. Sementara ketenangan dari sosok Dida yang berhasil menuju area kotak penalti. Juga kembali ada finishing yang masih cukup tersendat Sandra. Yang jelas Chandra, salah satu sosok pemain yang masih bersinar tentunya bersama tim Pelita Jaya Purwakarta. Di sini masih cukup sulit pula nampaknya menembus blokade pertahanan dari kesebelasan Persema Marikangen. Sementara dari sisi pertahanan kesebelasan Rain LC dengan satu ketenangan tentunya pemain bertahan ada Aceh. Bergeser pada siapakah Aceh? Yang jelas ada Echa, enak sekali Echa Capri. Bergeser Obi. Kembali nampaknya sedikit terlambat pergerakan dari Echa. Sementara di sisi kanan kembali tim Rain LC. Aceh bergeser pada siapakah Aceh? Yang jelas nampaknya di sana ada Ambon. Enak sekali pergerakan dari Adida menusuk ke arah kotak penalti dan kembali ada satu gocekan manja yang benar-benar begitu enak dan 1, 2, 3 pemain mudah sekali dilewati Dida. Ada satu benturan dan satu volley yang terjadi persis di depan sang pengadil lapangan Ang Epi. Kita nantikan melalui satu servis tendangan dari jarak sekitar 23 meter. Akankah kesebelasan Rain LC kembali mampu menggandakan keunggulan? Masih kita tunggu bersama. Ada 2 pemain yang nampaknya sudah bersiap-siap di depan si kulit bundar. Di sana ada Dida dan juga tentunya sosok Aceh. Kita nantikan 1, 2, 4 pagar hidup yang coba ditata oleh kesebelasan Persema Marikangen. Angkat dan nampaknya terlebih dahulu sudah berdiri pada posisi offside. Cukup beruntung nampaknya tadi ada satu hempasan membentur mistar gawang dan satu finishing. Finishing yang sebenarnya benar-benar begitu berkelas, namun upaya dari
Chandra yang sudah berdiri 2 langkah di belakang pemain bertahan Persema menggagalkan tentunya kemelut yang terjadi di depan ataupun gol yang kembali coba ditata. Sementara ada foul yang terjadi dari sektor kanan. Persema kembali coba menekan. Ada Echa dengan kecepatannya. Echa. Oh, namanya Echa juga begitu luar biasa, begitu agresif namanya pergerakan dari Echa, namun upaya dari Echa masih cukup sulit. Ada satu umpan yang benar-benar begitu menusuk, begitu kejam nampaknya, satu umpan diagonal yang coba dimainkan dari sektor sebelah kanan. Sementara masih di sisi tengah pertahanan dari tim Rain FC, kesebelasan Persema melalui Bang juga gagal kembali membuka ataupun coba melebarkan, bermain di sisi sebelah kanan. Dia jelas ada Sandi Messi. Oh, yang nampaknya kembali berhasil menghentikan kecepatan dari sosok Sandi Messi. Bergerak bak kereta sambaran cepat sekali pergerakan dari sektor sebelah kiri, namun juga ada upaya dari para pemain bertahan Persema. Di sisi sebelah kiri masih dengan umpan-umpan diagonal. Tentunya ada umpan pendek merapat dan juga pergerakan yang begitu cepat dari para pemain bertahan kesebelasan Persema. Cukup sulit nampaknya kesebelasan Rain FC guna menusuk ataupun merangsek menuju area kotak penalti dari sisi Persema FC. Bergeser pada pemain bernomor punggung 21 Aceh. Enak sekali Aceh bergeser pada siapakah Aceh yang jelas. Masih kita tunggu dari sektor tengah Aceh bergeser kembali. Lagi-lagi satu jalinan serangan yang coba ditata dari sektor sebelah kiri melalui sosok Sandi Messi bergerak begitu cepat. Sementara ada satu persiapan yang coba dilakukan oleh kesebelasan Persema Marikangen. Kita nantikan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Ammar. Yang jelas satu serangan kembali coba ditata dan kembali ada satu finishing, ada satu kesempatan yang nampaknya kembali bergeser menuju ke sektor sebelah kiri. Enak sekali permainan yang kembali coba dipertentukan Rizko. Ia nampaknya masih Rizko angkatan Dida. Nampaknya kembali tanpa kawalan Dida. Oh, nampaknya Dida kali ini cukup sulit. Ada Capri. Pergantian pemain dari kesebelasan Persema dihakkan ke Ammar. Salah satu pemain dengan genre menyerang mampu menggantikan peranan dari sosok Randy. Masih kita nantikan bersama. Ya jelas kembali dari sektor luar biasa. Selamat datang sedulur kula, ya Allah. Sehat ya wes kembali. Tentunya Kang Rohadi sehat luar biasa sudah hadir di lapangan tentunya Desa Dana Winangun. Kembali tentunya masih di sektor kanan serangan yang kembali coba ditata dari nomor punggung 15 ada Vigo Ambon. Enak sekali nampaknya Vigo Ambon yang kembali coba berkelit, coba melepaskan dari hadangan ataupun marking dua pemain bertahan kesebelasan Persema Marikangen. Ambon, Vigo salah satu pemain yang juga besar bersama tim Maung Anom tentunya di gelaran Liga 3 Zona Jawa. Di sisi sebelah kiri nampaknya pemain-pemain dari Rain FC tidak henti-hentinya melakukan selebrasi serangan yang jelas tentunya benar-benar begitu padat sekali permainan yang coba dipertontonkan oleh kesebelasan Persema. Begitu alat nampaknya sepis dan juga ada ada Capri dan ada Sudirman Panjul. Nampaknya kesempatan Echa Panjul. Laki-laki kembali ada kesempatan dari Echa yang sudah berdiri pada posisi onside dan satu tekanan, satu tendangan keras juga masih berhasil. Nampaknya dihentikan oleh penjaga gawang Pak I. Luar biasa tentunya sore ini serangan yang banyak dibangun oleh kesebelasan Rain FC, namun kembali ada satu kejutan serangan balik yang cepat dari anak-anak Persema. Ia kembali nampaknya di sana ada Sandi Messi dengan kecepatannya begitu enak sekali pergerakan. Ia menusuk ke arah kotak penalti dari tim Persema. Lemparan ke dalam untuk yang kesekian kalinya bagi kesebelasan lagi-lagi Rain FC. Rain FC yang nampaknya di sini banyak sekali memainkan ataupun bola-bola tiki taka, bola panjang coba kembali dimainkan. Ada Capri
Sementara kembali ada satu umpan diagonal Echa. Nampaknya sendirian di sana. Bergeser pada Capri. Ini jelas permainan yang kembali coba ditata kembali sedikit demi sedikit. Persema mencoba masuk ke area kotak penalti, angkat dan kembali umpan yang nampaknya ada satu dorongan yang dilakukan oleh DID ada tidak luar biasa. Nampaknya di sore tidak yang bermain benar-benar begitu enak sekali. Kecelian dari pemain Persema menghasilkan satu tendangan bebas dari sektor sebelah kiri dan masih tentunya pemain bernomor punggung 14 ada Alpian. Masih kita nantikan di pertengahan babak pertama 1-0 nampaknya masih menghiasi layar kaca kami dan kembali ada satu serangan juga nampak begitu deras bola meninggalkan lapangan oleh info Tarkam Cirebon Seciayu Maja Kuning juga tentunya pihak YouTube Tarkam pihak YouTube tentunya Tiposi Pines Tarkam Cirebon juga jepretan tajam terpercaya Maulana Apotoji ya kembali bergeser lagi-lagi dari sisi pertahanan sebelah kiri nampaknya kesebelasan Rain Majalengka menata serangan lagi-lagi sedikit demi sedikit coba lewati garis tengah ataupun bermain dengan direct pass yang jelas kembali ada satu sentuhan dan nampaknya di sana ada Sandi Messi cukup kesulitan nampaknya Sandi Messi Firman Panjul Echa dan Echa benar-benar cukup sulit nampaknya Echa untuk melepaskan dari tisangan dan satu kemelut kembali terjadi ada Sudirman Panjul dua pemain dan Sudirman Panjul Capri angkat kembali tersendat kembali upaya yang jelas segitiga bermuda yang dimainkan oleh kesebelasan Persema nampaknya di sore ini benar-benar masih cukup sulit untuk mengoyak pertahanan dari kesebelasan Rain LC. Pergerakan yang begitu cepat dari Echa kemudian bergeser pada Sudirman dan juga di sana jelas tentunya ada Capri begitu sulit. Sementara pertahanan yang benar-benar kokoh dari Parwa salah satu pemain kelahiran Purwokerto. Sementara bola masih sebenarnya dalam penguasaan dan Sabina kembali nampaknya satu upaya yang gagal. Ada satu tendangan sudut sempit namun benar berani. Ada satu space, ada sisi celah nampaknya di sektor sebelah kanan. Yang jelas kesempatan melalui Dida juga berhasil kembali dihempaskan oleh penjaga gawang Rian. Ia kembali nampaknya di sektor sebelah kiri. Tendangan penjuru ketiga di babak pertama bagi kesebelasan Rain LC. Benar-benar cukup padat sekali para pemain bertahan dari kesebelasan. Ya masih kita nantikan kembali di sisi pertahanan. Masih kita tunggu tendangan penjuru kali yang keempat bagi kesebelasan Rain LC. Setelah Dida yang tadi coba melakukan satu umpan circle ataupun satu umpan derek menuju area kotak penalti Sandi Messi. Kita nantikan kembali Sandi Messi. Yang jelas di sektor sebelah kanan satu umpan dan lagi-lagi entah apa yang terjadi. Yang jelas rujak merak, rujak bunih, rujak gamal pedas rasane. Tendangan yang keras nampak kembali gagal untuk menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan Rain FC. Luar biasa sekali pertahanan yang benar-benar berlapis. Berapa lapis tentunya ratusan. Serangan yang kembali dibangun dari Rain FC gagal. Sementara dari sisi pertahanan juga kembali ada satu pergerakan yang begitu tenang di sisi kanan dan nampaknya ada Sudirman Panjul Capri nampaknya sendirian bergerak di sana Capri. Sementara coba datang membantu nomor punggung 16. Kita nantikan kembali upaya dari Persema juga nampaknya gagal. Sementara apakah yang terjadi di sana? Ada kecepatan dari sosok Sandi bergerak Pak Valentino Rossi di perapatan Mandalika. Namun ada Marquez yang coba menghentikan kelaju ataupun gerak laju dari Rossi. Yang jelas ada Volkah yang terjadi memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan
Rain FC yang hingga saat ini masih dalam penguasaan pole position 60 berbanding 40%, masih di sisi tentunya sebelah kiri pemain bernomor punggung 12 Rizko. Iya, Rizko nampaknya kali coba dengan satu akurasi bola masuki area box penalti, dijauhkan kembali nampaknya dari area kotak penalti. Sementara bola kembali bergeser mencari keberadaan pemain bernomor punggung 11 Dida Sandi Messi, juga masih cukup sulit nampaknya untuk kembali menambah ataupun menggandakan keunggulan. Sementara datang satu serangan dari sisi pertahanan sebelah kiri. Yang jelas Sudirman Pancul, ada Kapri bergeser, one marking tertuju Eca. Terlepas kembali nampaknya Eca yang bergerak begitu cepat di sisi sebelah kiri pertahanan dari kesebelasan Rain LC. Sementara kembali bola Dida, jauh sekali turun ke area pertahanan Dida, Ambon, Aceh. Sementara masih sepenuhnya dalam penguasaan anak-anak Rain LC, pemain bernomor punggung 17 nampaknya di sana. Enak sekali pergerakan yang begitu cepat dari sosok Robert di sisi kanan, dan kembali nampaknya tidak gagal untuk melepaskan diri dari sergapan henti benar Rizky. Yang jelas serangan yang kembali coba ditata, kembali coba merangsek. Nampaknya jelas masih kita nantikan, masih kita tunggu, dan cuman hanya ada peringatan diberikan oleh sang pengadil lapangan. Ada satu foul yang nampaknya terjadi persis di sisi pertahanan sebelah kiri. Tendangan bebas kembali bagi tim Persema Marikangen. Di penghujung tentunya babak pertama, kedudukan masih 1-0. Hiasi layar kaca kami, akankah dengan 1-0 kesebelasan Rain LC mengunci keunggulan? Sementara yang jelas masih ada waktu dan kesempatan dari kedua tim, baik kesebelasan Rain LC maupun kesebelasan Persema, untuk mengadakan ataupun menyamakan kedudukan. Yang jelas nampaknya kembali sedikit berputar-putar di sektor kanan. Yang jelas bola yang sebenarnya benar-benar begitu cukup menjanjikan, bola yang mengarah, dan kembali ada satu serangan tertuju kembali Kapri. Lagi-lagi Kapri dengan ketenangannya sedikit bergeser kembali ke sektor pertahanan. Satu umpan menuju sektor kanan. Yang jelas ada Alfian, sodorkan kemana ke arah bola dari Alfian. Gagal kembali Alfian. Benar-benar cukup disiplin nampaknya anak-anak dari Rain LC yang hingga saat ini masih sepenuhnya menguasai permainan yang datang dari sektor sebelah kanan. Yang jelas kembali kesempatan dari sisi pertahanan, kembali nampaknya luar biasa sponsor liwat. Luar biasa. Yes, kembali tentunya di arena pertandingan. Benar-benar sudah cukup sulit kedua tim untuk kembali menggandakan keunggulan ataupun tentunya memperkecil kedudukan. Yang jelas mangan soto minume wedang bandrek, pengen foto ya Maulana foto cie. Terus kembali tim pendatang baru di debutan ataupun turnamen Kabupaten Cirebon, besutan dari Kang Mail. Yang nampaknya hingga saat ini benar-benar begitu tertekan, sesekali menyerang, dan kembali ada satu umpan circle yang mencoba masuki area box penalti. Upaya kembali datang melalui kaki Dida. Sementara di sana ada Adril angkat, dan lagi-lagi entah apa yang terjadi. Yang jelas numpak epet langkah perdale perdati langkah keboe. Lu mangkat maning Bekang Rohadi. Terus kembali masih di sisi kanan nampaknya serangan yang benar-benar tertata begitu berapi dari kesebelasan Rain FC, walaupun hingga saat ini masih belum mampu untuk menggandakan keunggulan. Begitu sulit nampaknya besutan dari Kaji Rehan guna menambah pundi-pundi gol. Yang jelas ada ACK yang bergerak, juga berhasil dipotong ataupun dipatahkan Eca. Enak sekali Eca. Irman Panjul dan masih membentur rapat sekali nampaknya pertahanan. Yang jelas ada Parwa
enak sekali nampaknya. Satu hadangan, satu marking ketat, blok yang begitu cepat dari Parwa yang hingga saat ini nampaknya benar-benar begitu rapat dan rapi memasuki batas waktu normal di babak pertama. Kedudukan masih 1-0 menjadi keunggulan sementara kesebelasan Rain FC. Wow, enak sekali nampaknya permainan yang coba dipertontonkan oleh kedua tim derby. Tentunya Pantura kesebelasan Persema yang datang dari Kabupaten Cirebon, sementara kesebelasan Rain FC yang datang dari Kabupaten Majalengka. Yowis bergeser ke sektor penjaga gawang. Nampaknya ada Pak I. Satu umpan Pak I juga nampaknya berhasil dihentikan. Oh, ada Bang Bang, pemain yang sedikit terekspos di sepanjang tentunya babak pertama. Bang Bang, sementara Echa, Dirman Echa juga nampaknya coba dengan satu hantaman menuju area kotak penalti. Ada Dida, 1-2 pemain coba dilewati Dida, sementara pertahanan di sisi tengah begitu tenang sekali. Ada Alpian. Oh, nampaknya Alpian gagal untuk melepaskan diri dari marking ketat Sandi Messi. Ada satu umpan long ball, bola bergeser kembali ke sisi sebelah kiri, sementara kembali ada kecepatan dari Sudirman Pancul. Masih Sudirman Pancul juga begitu lemah. Nampaknya satu kontrol bola, satu umpan yang coba disodorkan. Teringat di sektor sebelah kiri pertahanan yang coba dibangun kembali oleh kesebelasan, dan akhirnya bersamaan dengan itu pula berakhir sudah kick off babak pertama dengan skor sementara 1-0. Ya wes, kembali hadirin mitra Lura sambil menantikan